Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal bahas beberapa token micin yang ibaratnya udah terbang banget lah dalam satu pekan terakhir. Dan juga kita bakal bahas gimana analisisnya untuk minggu ini. Nah tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifin lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah langsung aja kita buka artikelnya nih, kita udah tulisin analisisnya. Jadi awal bulan ini tuh kayaknya pasar kripto udah mulai normal kembali dengan mayoritas altcoin sudah mulai pulih bersama Bitcoin. Nah tapi sekarang Bitcoin lagi stagnan, makanya altcoins tuh lagi pada terbang lah, terutama beberapa koin-koin yang kasarnya terkesan micin. Rata-rata apresiasi dari beberapa token ini itu udah mencapai lebih dari 100%, bahkan terdapat pergerakan yang melebihi 1000% hanya dalam satu pekan. Jadi dalam video ini bakal gue bahas tentang token-token yang udah terbang ini, terutama 4 token yang emang paling sering disebut lah di komunitas kripto internasional maupun Indonesia. Nah yang pertama ada BitTorrent, dimana BTT atau BitTorrent ini udah naik sekitar 201% hanya dalam satu pekan terakhir atau pekan lalu. Nah apresiasi ini tuh kayaknya gara-gara ada sentimen positif dari Tron, dimana BTT ini adalah salah satu token yang udah resmi diakuisisi oleh Tron, dan Tron ini sendiri tuh lagi memiliki fokus besar terhadap pengembangan NFT. Mengingat BTT ini bergerak di bidang software atau perangkat lunak yang ibaratnya dibutuhkan banget lah untuk development dari NFT, jadi BTT kemungkinan akan memiliki andil besar yang makanya dia mendapat sentimen positif dari perkembangan NFT di Tron ini. Nah jadi ini ada rencana bahwa pendiri dari Tron atau Justin Sun ini tuh bakal membuat sebuah dana kelolaan dan juga ekosistem NFT barulah yang bergerak di Tron. Nah karena sentimen ini, BTT tuh jadi mendapatkan dorongan positif lah ibaratnya di pasar kripto. Dan juga BTT sekarang tuh udah mulai ditawarkan sebagai bagian dari fitur-fitur staking di beberapa platform. Salah satunya adalah Poloniex, bursa Poloniex yang udah menawarkan staking menggunakan BTT dan juga rewardnya juga menggunakan BTT. Nah jadi akibatnya tuh dia mendapatkan dorongan positif lah, karena banyak orang yang ingin menghasilkan juga di luar investasi dan trading, yaitu melalui staking ini. Nah jadi kalau dari sisi teknikal tuh BTT sendiri masih naik cukup signifikan karena dia baru aja menyentuh harga tertingginya. Tapi kalau dilihat dari grafiknya sekarang tuh ada kemungkinan koreksi dulu lah sebelum dia dapat naik lebih tinggi. Nah jadi kemungkinan koreksinya tuh bakal mencapai di garis untuk retest atau menguji kembali uptrendnya sebelumnya pada $0,01 atau $0,011 lah, sekitar segitu. Jadi setelah menguji garis ini ada kemungkinan dia bakal naik lagi untuk melanjutkan apresiasinya, karena umumnya emang kalau kripto baru breakout dia pasti akan retest untuk naik lagi. Nah, jadi kedepannya kita pasang target jangka panjang di sekitar $0,014 hingga $0,023 yang ada di sekitar daerah 161,8 Fibonacci extension. Dan mengingat banyaknya sentimen positif di sekitar BTT, kemungkinan target ini masih akan tercapai. Nah, yang kedua kita punya Wink atau Win. Nah, Wink sendiri ini adalah salah satu kripto yang emang bergerak di ekosistem Tron juga, yang fokusnya emang benar-benar di gaming nih. Nah, mengingat industri gaming ini lagi naik banget hype-nya, terus juga NFT lagi menyerempet ke gaming, dia tuh dapat sentimen positif, terutama dengan adopsi dari NFT yang akan dilakukan oleh Justin Sun atau pendiri dari Tron. Nah, jadi Win sendiri ini udah naik sekitar 543% dalam satu pekan terakhir, dimana tweetnya udah dibuat secara resmi oleh Win sendiri, dimana dia mencapai harga tertinggi barunya. Nah jadi emang karena masa depan tuh kayaknya kelihatan bakal industri gaming tuh naik banget, terutama dengan banyaknya e-sports yang udah berkembang. Win sendiri mendapatkan sentimen positif lah, karena udah mulai banyak game online yang pakai Win sebagai alat tukarnya. Nah ini salah satu contohnya ada game volleyball yang udah menggunakan Win sebagai alat tukarnya, dimana nantinya pertukaran di game tersebut akan menggunakan Win yang bisa diuangkan secara nyata. Di sini Win juga diadopsi oleh beberapa platform untuk melakukan staking, dan imbalannya tuh ada juga yang dari keuntungan dan ada juga yang melalui airdrop untuk mendapatkan Win secara gratis atau cuma-cuma. Nah, jadi karena sentimen positif ini kayaknya bakal banyak yang tertarik untuk memiliki Win dan melakukan staking, bahkan menjadi investor dari Win sendiri. Nah, jadi kedepannya kayak BTT kayaknya Win bakal koreksi dulu sebelum naik, karena dia baru aja menyentuh angka tertingginya.
Nah ini kita lihat grafiknya. Nah bisa dilihat sekarang pergerakannya tuh lagi cukup negatif lah, karena dia baru aja breakout keluar dari zona apresiasinya ini karena candlesticknya cukup panjang kemarin 2 hari yang lalu, dan sekarang kemungkinan dia bakal retest dulu sebelum naik lebih tinggi lagi. Nah jadi sekarang tuh lagi ngebentuk pola doji yang ibaratnya kalau misalnya ada doji candlestick itu menandakan bahwa ada ketidakpastian di depannya. Nah jadi untuk mengantisipasi ketidakpastian kita bakal tunggu koreksi dulu ke sekitar 0,02 dolar hingga 0,19 dolar sebelum naik lagi kemungkinan sampai ke 0,0025, itu batas atasnya sekarang. Nah kalau misalnya batas atasnya bisa dilewatin, kemungkinan besar target berikutnya ada di 0,0041 dolar. Nah jadi kalau ngelihat dari indikator MACD dan RSI-nya sekarang masih ada di zona jenuh lah, beli jenuh. Jadi makanya ada kemungkinan dia bakal koreksi dulu sebelum naik kembali. Nah terus token yang ketiga adalah Fidicoin. Nah Fidicoin ini juga banyak banget yang ngomong di komunitas kita di grup Telegram Indonesia Paham Bitcoin, trading bareng, dan juga koinvestasi yang kalau kalian belum join, sabi banget join. Nah jadi kalau Fidicoin sendiri ini dia baru aja mengalami apresiasi sekitar 183% dalam 1 pekan terakhir, yaitu pekan lalu. Nah jadi Fidicoin ini juga mengalami apresiasi akibat sektor NFT, di mana Fidicoin ini juga akan mengadopsi beberapa inovasi baru yang mengarah ke sektor NFT. Nah ini ada publikasinya melalui Twitter, di mana Fidicoin mengeluarkan secara resmi bahwa akan ada publikasi yang resmi dengan NFT, dengan mengadopsi sektor NFT. Fidi itu bergerak untuk membagikan video secara terdesentralisasi, dan mengingat sekarang NFT itu udah mulai bergerak ke arah video dan bukan foto doang, adopsinya tuh kemungkinan bakal besar, yang kemungkinan bakal jadi sentimen positif untuk Fidi naik lebih tinggi di dalam jangka panjang. Nah jadi kalau dari sisi teknikal sekarang Fidi tuh masih terlihat bergerak positif, namun kemungkinan kayak koin-koin 2 koin sebelumnya, Fidi tuh bakal koreksi dulu sebelum naik lebih tinggi lagi. Nah ini kita lihat grafiknya. Nah kalau kita lihat sekarang pembukaan di candlestick hariannya tuh udah terlihat cukup signifikan lah naiknya, dimana dia sempat breakout terus udah retest kemarin terus naik lagi. Nah jadi sekarang sebelum naik lagi kayaknya nih batas atas di 0,075 tuh lagi sulit ditembus lah ibaratnya, bahkan sampai 0,08 tuh lagi sulit ditembus, makanya dia kemungkinan bakal koreksi ke sekitar 0,05 sebelum naik kembali, karena ini untuk menguji kembali zona apresiasi yang kalau misalnya dia break ke bawah lebih dalam, ada kemungkinan potensi apresiasinya bakal mengecil. Kita ngelihat bahwa kabar di sekitar Fidi sendiri tuh lagi cukup riskan karena ada potensi buy the rumor sell the news akibat adanya kabar yang masih dalam rencana publikasi. Nah kalau misalnya terjadi buy the rumor sell the news, ada kemungkinan nanti pas kabarnya keluar yang emang baru dalam rencana ini, Fidi bakal koreksi. Nah tapi dalam jangka panjang kita pasang target di sekitar 0,013 dolar, karena emang adopsinya kemungkinan bakal menjadi salah satu pendukung terbesar untuk sektor NFT. Nah yang terakhir adalah Wazir X atau WRX. Nah kalau Wazir X ini juga menjadi salah satu kripto yang sering banget disebut di grup-grup komunitas kripto internasional dan juga nasional, karena lagi cukup signifikan pergerakannya, dimana ini tuh juga didorong oleh adopsi NFT. Nah jadi WRX baru aja mengumumkan bahwa bursanya tuh resmi meluncurkan platform perdagangan untuk NFT, dimana beritanya tuh udah dipublikasi secara resmi oleh Financial Express. Nah jadi Wazir X sendiri itu memiliki target pengguna yaitu para seniman di India untuk menjual hasil karyanya melalui NFT dalam bursa WRX yang baru aja mengadopsi NFT. Nah jadi karena hype di sekitar NFT ini lagi sangat-sangat besar, ini tuh dianggap sebagai sentimen positif karena Wazir X sendiri tokennya WRX sudah berhasil naik 1.500% hanya dalam 1 pekan terakhir. Nah terus juga karena inovasi ini tuh emang benar-benar gede lah ibaratnya, karena kayaknya sekarang mayoritas dunia tuh lagi mengarah ke industri digital, seni, koleksi, dan juga gaming yang diprediksi akan menjadi hal terbesar dalam beberapa tahun ke depan. Nah ini tuh prediksi yang dibuat oleh beberapa ekonomis dan juga influencer internasional. Jadinya emang kayaknya kita bakal ngarah ke sana lah untuk pencarian keuangan, keuntungan, dan juga hype di kalangan generasi muda. Nah karena adanya sentimen positif ini yang ditambah juga dengan WRX yang volume perdagangannya lagi naik dalam bursanya, itu harganya masih terlihat bergerak positif lah, karena dia udah sempat retest dan lagi bergerak naik lagi. Kemungkinan karena baru breakout dia bakal retest lagi.
Nah, jadi kalau kita lihat sekarang tuh batas atas di sekitar 5,3 dolar itu lagi sulit banget untuk ditembus. Jadi kemungkinan dia bakal retest dulu karena ini tuh baru mengalami breakout ibaratnya. Jadi kalau misalnya habis breakout tuh dia bakal menguji kembali batas atas sebelumnya, kemungkinan di sekitar 4,6 dolar hingga 3,9 dolar sebelum mulai naik lagi ke sekitar 6,69 atau 6,7 dolar lah. Nah, jadi kalau ngelihat dari indikator RSI dan juga MACD kelihatan bahwa apresiasinya tuh udah mulai jenuh karena emang udah berada di zona jenuh, walau moving average cross-nya masih ada di bawah harga yang menandakan sentimen positif untuk terus naik lebih tinggi. Nah, tapi karena banyaknya sentimen positif di sekitarnya dan juga WRX yang lagi ngadain kompetisi trading, kayaknya sentimen terhadap WRX tuh lagi tinggi banget lah. Jadinya ada kemungkinan target jangka panjangnya tuh masih berada di sekitar 6,7 dolar hingga 10,8 dolar yang berada di daerah 161,8 Fibonacci extension. Nah, tapi sekarang pengamannya intinya ada di 4,6 dolar hingga 3,3 dolar. Nah, jadi itu 4 token yang emang lagi sering banget diomongin nih oleh mayoritas komunitas kripto internasional dan juga nasional. Nah, tapi perlu diingat bahwa beberapa token ini tuh udah mengalami apresiasi yang cukup signifikan sehingga ada potensi koreksi dulu sebelum mulai naik kembali dalam jangka panjang. Jadi jangan FOMO ya guys, jangan lupa analisis dulu karena risiko ditanggung oleh masing-masing trader dan investor. Dan jangan lupa, semua yang dinyatakan dalam video ini adalah pandangan dan analisis pribadi koinvestasi dan bukan saran resmi untuk trading. Nah, tapi analisis ini bisa dijadiin bahan acuan kalian untuk melihat apakah koin-koin micin ini tuh masih worth it untuk diinvestasikan atau ditradingkan. Nah, itu aja sekian dari gue, dan jangan lupa komen di bawah token-token atau koin apapun yang ingin kalian lihat gue review secara cepat kayak gini. Dan as always, koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.